teman-teman semuanya. Pernah tidak sih kalian bertanya-tanya bagaimana ya cara pengukur rekor mencatat ketinggian gedung-gedung tinggi? Burj Khalifa, Empire State, dan gedung-gedung tinggi lainnya? Apakah mereka mengukurnya secara langsung? Jika jawabanmu masih iya, ayo aku beritahu cara yang lebih mudah untuk mengukurnya, yaitu dengan alat klinometer. Alat ini memanfaatkan perbandingan trigonometri. Hanya dengan mengetahui sudut elevasi dan juga jarak antara pengamat dan objek, kita sudah mengetahui loh tingginya berapa. Alat ini digunakan pada banyak hal di kehidupan sehari-hari kita. Navigasi arah, mengukur ketinggian, konstruksi jembatan, dan juga astronomi. Tidak mungkin kan kita mengukur jarak antar planet dengan penggaris. Karena itu, kita perlu perbandingan trigonometri. Nah, pada kali ini, teman-teman akan diajak untuk menyelidiki apa sih itu sin, cos, dan juga tangen, serta memecahkan soal-soal terkait trigonometri. Supaya lebih paham, teman-teman simak sampai akhir ya videonya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan kalian asesmen formatif mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum memulai asesmen, silahkan kalian masuk pada akun GeoGebra masing-masing dan masukkan kode GeoGebra Classroom yang telah saya berikan. Ditunggu ya. Apakah sudah semua? Ya, kalau sudah semua, mari kita mulai. Nah, sekarang masuk pada kegiatan yang pertama. Silakan kalian amati perbandingan nilai sinus segitiga yang terbentuk antara pancingan, kali pancing, dan juga garis yang mewakili pemancing ke kait pancing. Nah, kalian dapat melakukan pengamatan dengan mengubah-ubah panjang dan juga sudut pada segitiga tersebut. Lakukan perubahan tersebut 3 sampai 5 kegiatan dengan ukuran yang berbeda. Bisa diperbesar dan juga bisa diperkecil. Nah, kemudian tuliskan apa yang kalian dapat dari pengamatan kalian ke GeoGebra masing-masing. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, apa saja sih yang kalian dapatkan? Ya, benar. Perbandingan nilai sinus adalah perbandingan antara tali pancing atau sisi depan sudut dan pancingan atau hipotenusa. Good job, kalian dapat menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya kalian akan mengamati perbandingan dari kosinus dan juga tangen. Hai semua, sekarang kita memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu mengamati kosinus. Yuk kita mengeksplor bersama. Pertama-tama, coba amati nilai kosinus dari sudut yang terbentuk antara tongkat pancing, tali pancing, dan garis yang mewakili jarak antara mancing ke kait pancing. Kalian bisa mengubah ukuran panjang dan sudutnya. Bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Lakukan hal ini dalam 3 hingga 5 kejadian dengan kombinasi panjang dan sudutnya yang berbeda ya. Setelah itu, catat hasil pengamatan kalian, tulis apa yang kalian temukan dari perubahan-perubahan tersebut.
Dari hasil pengamatan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan seperti apa nilai kosinus itu? Betul sekali. Kosinus adalah perbandingan antara sisi yang berdekatan dengan sudut atau jarak pancingan dan sisi miring atau tali pancing. Keren kan? Sekarang kita lanjut mengamati tangan. Sudah siap? Yuk kita mulai mengeksplor lagi. Masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu mengamati tangan. Yuk kita mulai. Pertama-tama, coba kita amati nilai tangan dari sudut yang terbentuk antara tongkat pancing, tali pancing, dan garis yang mewakili jarak antar pemancing ke kait pancing. Coba ubah-ubah sudut dan panjangnya. Bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Lakukan hal ini hingga 3-5 kejadian dengan ukuran panjang dan sudut yang berbeda ya. Setelah itu, catat hasil pengamatan kalian, tuliskan apa saja yang kalian temukan dari perubahan-perubahan tersebut. Dari hasil pengamatan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan seperti apa nilai tangan itu? Ya, benar sekali. Tangan adalah perbandingan antara sisi di depan sudut atau tali pancing dengan sisi yang berdekatan dengan sudut atau jarak pancingan. Keren banget, kalian hebat. Ya, yuk kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah melakukan pengamatan untuk menentukan perbandingan dari sinus, kosinus, dan tangen. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan keempat. Pada kegiatan keempat ini, kalian akan menentukan perbandingan trigonometri sudut dengan menuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kolom-kolom yang disediakan. Coba sekarang kalian perhatikan setiap sisi pada segitiga berikut. Berapakah perbandingan untuk tangan sudut? Ya, benar sekali. Untuk tangan, bisa kita nyatakan sebagai perbandingan sisi depan dibanding dengan sisi samping, atau bisa kita tulis sebagai perbandingan sisi Z dibanding dengan sisi E. Kalian bisa mengecek jawaban kalian dengan menekan tombol ans di bawah. Next, ke persoalan berikutnya. Coba perhatikan setiap sisi pada segitiga berikut. Berapakah perbandingan untuk kosinus sudut? Ya, benar sekali. Untuk kosinus, bisa kita nyatakan sebagai perbandingan sisi samping dibanding dengan sisi miring, atau bisa kita tulis sebagai perbandingan sisi F dibanding dengan sisi N. Next, ke persoalan berikutnya. Coba perhatikan setiap sisi pada segitiga berikut. Berapakah perbandingan untuk sinus sudut? Ya, benar sekali. Untuk sinus sudut, bisa kita nyatakan sebagai perbandingan sisi depan dibanding dengan sisi miring, atau bisa kita tulis sebagai perbandingan sisi H dibanding dengan sisi K. Sekarang silahkan kalian menyelesaikan persoalan-persoalan berikutnya dengan menggunakan konsep yang telah kalian gunakan sebelumnya. Pada kegiatan berikutnya, kalian akan mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan perbandingan trigonometri. Sekarang kita masuk dalam kegiatan melengkapi tabel perbandingan trigonometri. Di sini kita punya segitiga siku-siku dengan informasi panjang sisi dan besar sudutnya. Tugas kalian adalah melengkapi tabel di sebelah kanan dengan menggunakan data ini. Gimana caranya? Cukup sederhana kok. Kalian perlu menghitung nilai-nilai trigonometri seperti sinus, kosinus, atau tangen berdasarkan sisi yang diketahui. Yuk kita coba. Kalau diketahui panjang sisi
depan 3,02, panjang sisi miring atau hipotenusa 3,49, dan panjang sisi samping 1,75, bagaimana cara kita menghitung nilai sinus, kosinus, tangen dari sudut alfa sama dengan 60 derajat? Ada yang tahu? Nah, ingat, sinus itu kan rumusnya sisi depan dibagi sisi miring. Jadi, kita tinggal hitung 3,02 dibagi 3,49 dan hasilnya adalah 0,865. Nah, nilai ini yang kalian masukkan ke tabel di kolom sinus. Kalau tadi sudah diketahui cara menghitung sinus, sekarang kita coba hitung kosinus. Ada yang masih ingat dengan rumusnya? Betul banget, kosinus itu rumusnya sisi samping dibagi sisi miring. Jadi, kita tinggal hitung 1,75 dibagi 3,49 dan hasilnya adalah 0,501. Nah, nilai ini yang kalian masukkan ke tabel di kolom kosinus. Terakhir, kita cari nilai tangen. Ada yang ingat dengan rumusnya? Ya, betul sekali. Tangen adalah sisi depan dibagi sisi samping. Jadi, kita tinggal hitung 3,02 dibagi 1,75 dan hasilnya adalah 1,726. Nah, nilai ini yang kalian masukkan ke tabel di kolom tangen. Bagaimana? Sudah paham? Jika kalian sudah paham, selesaikan 5 soalnya terlebih dahulu sebelum lanjut ke kegiatan berikutnya. Selanjutnya, kalian akan berlatih mengerjakan soal-soal terkait perbandingan trigonometri. Nah, saat ini teman-teman sudah sampai pada kegiatan yang terakhir. Ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar seorang anak yang mengamati ketinggian balon udara dengan teleskop. Mari kita hitung ketinggian balon udara dengan sudut elevasi dan juga jarak yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman bisa mengubah-ubah jarak dan juga sudutnya sesuai keinginan teman-teman. Kemudian, mari kita cari ketinggian untuk sudut dan juga jarak tersebut. Nah, di sini sudutnya adalah 37 derajat. Kemudian, jarak si gadis adalah 10. Berapa ya ketinggian dari balon udara tersebut? Perbandingan trigonometri apa yang bisa kita pakai? Jika jawabanmu tangen, ya kamu benar sekali. Kita bisa memakai nilai dari tangen 37 derajat. Nilai tangen dari 37 derajat adalah 3/4. Sehingga dari perhitungan tersebut kita bisa mengetahui tingginya adalah 7,5 meter. Tapi tidak selesai sampai di situ. Teman-teman harus memperhatikan bahwa tinggi anak dari mata adalah 1,6 meter, sehingga 7,5 harus ditambah dengan 1,6 meter. Hasilnya adalah 9,1 meter. Jadi balon udara berada pada ketinggian 9,1 meter. Nah, untuk sudut dan juga ukuran jarak yang berbeda, teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Nah, teman-teman, ketinggian yang kita cari ini sebenarnya merupakan apa ya dari segitiga tersebut? Apakah dia sisi di depan sudut, sisi di samping sudut, hipotenusa segitiga, atau bukan ketiganya? Nah, benar sekali, itu adalah sisi di depan sudut. Jadi jelas ya perbandingan apa yang kita gunakan untuk menemukan ketinggiannya? Benar, itu adalah tangen. Perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan tangen. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini apa sih yang bisa teman-teman simpulkan mengenai sin, cos, dan juga tangen?
Nah, benar. Jadi sin adalah perbandingan dari sisi di depan sudut per hipotenusa. Sedangkan kosinus adalah sisi di samping sudut per hipotenusa. Tan sendiri adalah sinus dibagi kosinus, ya, atau sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Wah, kalian benar-benar pintar. Selamat, kalian sudah menyelesaikan aktivitas ini. Sekarang kalian makin paham kan dengan trigonometri? Semoga asesmen formatif ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.